Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran PPKN terkait mengenai norma. Ya, norma kemarin kalian sudah ngebahas atau sudah membaca, nak ya. Kita udah menulis norma itu sendiri adalah aturan, ya. Aturan atau biasanya dikenal dengan nama berasal dari dua bahasa, itu bahasa Belanda dan bahasa Latin. Dalam bahasa Belanda itu norm berarti patokan atau pedoman. Ya, nak ya. Tuh. Jadi namanya norma itu adalah seperangkat aturan sosial atau patokan perilaku manusia atau panduan hidup yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kita bahas sudah kemarin ciri-ciri yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis norma. Di sini adalah kita masuk ke norma kesopanan, ya. Apa itu norma kesopanan? Adalah aturan. Aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, aturan atau tata cara makan bersama di meja makan, nah ya. Terus ada aturan tentang cara berpakaian. Jadi kalau aturan atau tata cara makan bersama di meja makan, biasanya kita membaca doa terlebih dahulu. Ada aturannya, nak ya. Setelah baca doa, baru kita mengambil makanan dari depan dari dekat kita dulu ya, baru ke arah tengah, baru boleh ke arah agak jauh. Jadi kalau makan jangan langsung ambil di tengah atau ngambil di belakang makanannya, lauknya, tetapi bisa dimulai dari depan, ya nak ya. Terus aturan tentang cara berpakaian, aturan tentang berkata-kata halus atau kasar, ada juga aturan tentang cara menyapa atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Nah, setiap budaya itu memiliki norma kesopanan yang berbeda. Misalnya, budaya masyarakat Jawa Tengah itu memiliki aturan berbahasa khusus atau kisaran untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Sebaliknya, di daerah Sumatera atau Indonesia bagian timur, keterusterangan lebih disukai daripada menggunakan kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan itu adalah kata-kata yang agak menonjol, nak ya, agak dia menyinggung tapi menggunakan kata-kata halus. Nah, terus bagi beberapa masyarakat Indonesia itu menatap mata lawan biasanya dianggap tidak sopan. Tapi nak ya, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Sebaliknya ada yang namanya masyarakat Eropa justru menganggap tidak sopan jika tidak menatap mata lawan bicara ketika berbincang-bincang. Jadi ini yang namanya norma kesopanan ini balik lagi ke tempatnya itu berbeda-beda tadi ya. Ada dari segi budaya masyarakatnya, dari segi Indonesia dengan segi masyarakat Eropa itu kelihatan berbeda normanya. Jadi kalau negara kita sendiri, kalau kita berbicara dengan orang tua pasti diutamakan dengan tidak usah memandang orang tua dengan tatapan mata yang tajam. Nah, itu katanya tidak sopan. Tapi sebaliknya, kalau orang Eropa justru, kalau kita berbicara tidak menggunakan mata langsung, ya pada saat orang itu berbicara itu dianggap orang itu tidak sopan, ya. Oke, pertemuan banyak orang dengan berbagai latar belakang dapat mengubah kebiasaan terkait sopan santun ini. Jadi di mana kita tinggal disesuaikan dengan norma kesopanan, nak ya. Lanjut lagi dengan norma agama. Nah, norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atau kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada yang anjuran, perintah atau larangan. Misalnya, anjuran untuk lebih baik memberikan daripada menerima, perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan, aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan. Itu semuanya aturan di bidang norma agama ya. Aturan tentang pernikahan, aturan dalam hubungan dengan orang tua, keharusan berbagi kepada orang miskin, larangan berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang merusak sesama ciptaan Tuhan ya.
hukum atau saksi atas pelanggaran norma agama itu berasal dari Tuhan yang akan yang diterima di kehidupan saat ini atau yang akan datang. Jadi yang namanya norma agama ini sifatnya keagamaan ya, keagamaan yang memang ada anjuran, perintah, dan larangan. Oke, mungkin itu saja tentang kita membahas hari ini mengenai dua norma, nak ya. Norma kesopanan dengan norma agama. Kalau norma kesopanan itu biasanya tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kalau norma agama itu hubungannya tentang pemeluk agama atau ketuhanan. Biasa ada tiga, anjuran, perintah, dan larangan. Itu saja, silakan kalian catat hal-hal yang penting, dicatat di bukunya, nak ya. Nanti kalau ulangan bisa menjawab soal. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Nanti silakan kalian kerjakan latihan yang akan Ibu share di grup ya. Ibu tutup mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.